Hey, hi everyone. Welcome to the Ads Lips series by Grab Ads. Right now we are in Jakarta. We are very thrilled to have Pak Riki and also Bu Marta coming from the Rumah Makan Oli. Halo, perkenalkan saya Marta dan Saya Riki. kami dari Mr. Oli. Mr. Oli itu menjual roti goreng. Kalau dari Batam itu namanya luti gendang gitu loh. Jadi luti es roti, gendang itu goreng. Jadi luti gendang. Let's have some conversation, Bu Marta, Pak Riki. Jadi kalau kita bicara mengenai AI, saat-saat ini AI semakin important Yes. dan kemudian juga semakin bisa banyak membantu dalam bisnis gitu. Iya. Menurut Bu Marta dan Pak Riki, apa the biggest problem yang bisa di-solve dengan adanya AI, terutama di Rumah Makan Oli? Oh ya, kalau pengalaman saya kita di Mr. Oli ya, mungkin saya akan lebih ke AI itu untuk nge-solving masalah pelayanan customer. Kalau pelayanan customer, kalau lebih ke AI itu mungkin akan lebih konsisten pelayanannya. Kalau misalnya ke manusia, bukan apa sih, lebih banyak human error-nya. Kadang-kadang hari itu moodnya lagi jelek gitu, bisa ngefek ke cara si karyawan kita itu untuk pelayanannya ke customer langsung. Moodnya, terus intonasi dan segala-galanya sih. Jadi kayak kalau pakai AI mungkin bisa lebih konsisten. Terima kasih Bu Marta. Ya, sangat relevan Bu. Betul sekali bahwa dengan adanya AI, customer experience dan kemudian juga customer journey-nya bisa semakin standardized dan itu kemudian bisa mengurangi reducing the human error. Berlanjut ke pertanyaan kedua gitu. Operational challenge apa Bu Marta, Pak Riki yang dihadapi sama Rumah Makan Oli gitu? Apakah saat-saat ini mengalami kesulitan dalam unifying data atau kemudian bagaimana bisa memberikan real time content ke audience? Boleh di-share sedikit? Challenge-nya sih so far mungkin after sales-nya. After sales-nya balik lagi kita ke human error-nya ya. Gimana kita kalau misalnya ada komplainan gitu, kita gimana bisa gercep untuk langsung nge-solving problemnya. So far sih itu sih. Thank you Bu Marta. Iya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai F&B industry, bagaimana Ibu dan Bapak melihat mengenai Grab? Karena sekarang kita masuk ke dalam wave yang ketiga. Kalau bicara mengenai digital marketing era, the first wave is search engine, the second wave is social media, now the third wave is retail media network like Grab. Nah, bagaimana Ibu Bapak melihat Grab ini bisa membantu dan kemudian juga apakah strategi perusahaan juga align terhadap utilizing atau kemudian leveraging platform seperti Grab? Kita itu bisa dibilang 70-80% tuh rely on ojol gitu loh. Jadi Grab itu totally bisa dijadikan fondasi kita gitu loh. Ya, apalagi dengan ads-nya. Manusia sekarang tuh mungkin jarang ya, males, mager keluar gitu. Ya apalagi gitu loh cara ngedapetin produk kita tuh dari mana lagi kalau bukan lewat Grab. Terima kasih Bu. Jadi merupakan bagian dari daily needs lah ya, karena dengan adanya mitra pengemudi, mitra ojol itu akan membantu memudahkan everything kayak gitu ya Ria. Habis soalnya cuma one click away gitu. Kalau misalnya orang harus datang dengan mobilitas gitu, datang mungkin males. Terima kasih banyak Bu Marta, Pak Riki atas kesempatannya. Now for you guys in front of your devices, we hope to bring more insight for you too. Thank you.